Kabupaten Bengkayang memiliki tanah yang subur dengan konsur yang beragam. Secara demografi dan topografi, kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Sebalo ini memiliki alam yang indah. Dengan konsur hutan yang alami, menyajikan berbagai anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai potensi wisata. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia ini menyediakan banyak potensi wisata alam yang mengguncang adrenalin petualangan setiap wisatawan yang hendak menjamahnya. Riam atau air terjun kecil banyak tersebar di berbagai lokasi di berbagai kecamatan. Ada yang sudah terjamah dan dikelola dengan baik. Namun, banyak juga yang belum terjamah dan masih menjadi tantangan untuk ditelusuri. Inilah kekayaan alam Bumi Sebalo, Kalimantan Barat. Wilayah yang terhubung sebagai pembatas negeri yang kaya akan nilai-nilai tradisi. Inilah bukti Bumi Sebalo di Kalimantan Barat adalah manikam yang tak tergali, yang siap menjadi larva pengguncang dunia akan indahnya karya Sang Maha Kuasa. Kabupaten Bengkayang memiliki kekayaan alam berupa pantai, bukit, maupun riam yang dikembangkan sebagai destinasi wisata. Salah satu yang ditekankan adalah objek minat wisata khusus arung jeram atau rafting. Wisata arung jeram satu-satunya yang ada dikembangkan saat ini berada di 3 riam. Rafting atau arung jeram menjadi wisata air favorit baru bagi masyarakat luas yang memacu adrenalin semua kalangan usia. Kawasan wisata alam air terjun Riam Merasap terletak di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Air terjun Riam Merasap sering dibilang sebagai miniatur air terjun Niagara di Amerika Serikat oleh masyarakat. Memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan lebar 8 meter.
Walau mirip secara bentuk, namun tentu saja air terjun Riam Merasap jauh lebih kecil dari Niagara yang memiliki tinggi sekitar 57 meter dan lebar 790 meter. Air terjun ini unik dengan bentuk curahan airnya menyerupai seperti tirai. Nama air terjun Riam Merasap adalah pemberian masyarakat yang melihat banyaknya percikan air. Percikan yang keluar dari hantaman air yang jatuh dari ketinggian 20 meter ini membentuk semacam kabut dan sekilas menyerupai asap. Debit airnya yang begitu besar, serta arusnya yang cukup deras, menjadikan sungai di bawah air terjun cocok menjadi tujuan wisata bagi para pecinta arung jeram. Tak jarang, mereka yang sudah profesional mencoba menguji adrenalin dengan menyusuri sungai melewati bebatuan menggunakan perahu karet. Kemudian, ketinggian tebing yang cukup lumayan tinggi membuatnya sering digunakan oleh para pecinta abseiling atau rappelling. Riam Pangar, salah satu riam yang cukup terkenal. Para wisatawan yang sering menjelajah Kalimantan Barat pasti akan mampir ke sini. Bentukan air terjun di Riam Pangar tidak begitu tinggi, namun terlihat lebar seperti tangga yang bertingkat, sehingga kita dapat bermain di bawah ataupun di atasnya. Arus deras yang dihasilkan dari riam menerjang bebatuan, menimbulkan riak yang mengasyikkan untuk disentuh. Apalagi jernihnya air, seakan menghilangkan semua penat dan lelah yang terbayarkan akan keindahan alam karya Sang Maha Kuasa ini. Di Riam Pangar juga dikenal sebagai wisata olahraga air cukup ekstrim, seperti arung jeram bernama tangki rafting. Tangki rafting ini menjadi salah satu nominasi wisata air populer yang diadakan oleh Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Riam Parange merupakan daya tarik wisata alam dan camping ground di Desa Wisata Pisak. Wisata alam di Desa Pisak ini merupakan kawasan hutan bersungai yang masih sangat terjaga. Destinasi ini menyediakan berbagai daya tarik seperti susur sungai yang menggunakan perahu karet arung jeram, berburu ikan sungai, edukasi flora dan fauna endemik seperti anggrek hutan, berbagai jenis dragonfly, katak sungai batu, ikan air tawar, serta berkemah di hutan. Riam Parange merupakan salah satu hulu aliran sungai. Jadi,
Jika ingin merasakan adrenalin susur sungai dengan arung jeram dari Parangeng ini, start terbaiknya hingga menuju hilirnya di Riam Merasan. Istilah arung jeram berasal dari kata white water rafting atau rafting yang dalam terjemahannya bebas. Dalam bahasa Inggris berarti mengarungi sungai menggunakan perahu dengan mengandalkan kemampuan mendayung. Wisata arung jeram saat ini tidak hanya diminati oleh wisatawan mancanegara untuk sungai-sungai di Kabupaten Bekayang ini. Arung jeram telah menjadi pilihan wisata yang populer bagi wisatawan domestik. Arung jeram merupakan salah satu kegiatan olahraga yang bernilai rekreasi atau sport touris yang banyak menarik minat orang untuk mengikutinya. Selain diperlombakan sebagai suatu cabang olahraga, arung jeram juga dianggap sebagai wisata petualangan yang menantang, sekaligus atraktif dan memberikan pengalaman yang cukup mendalam bagi yang pernah mengikutinya. Guna memicu adrenalin, kami mencoba untuk menikmati derasnya riak air mengalir dari tatakan riam yang ada di Kabupaten Bekayang ini. Para mentor atau instruktur memberikan beberapa pemahaman terkait permainan arung jeram ini setelah sebelumnya alat perlengkapan keselamatan kita gunakan. Hal ini dilakukan agar para pemula atau masyarakat umum dapat memahami aturan yang diperbolehkan dalam mengarungi jeram dengan perahu karet tersebut. Sebab ada banyak resiko jika tidak mengikuti dan menaati aturan yang sudah ditetapkan. Rafting merupakan wisata air yang diminati di Desa Pisang. Kita akan diajak menyusuri sungai dengan pepohonan yang rimbun di sepanjang sungai. Kita pun akan merasakan hentakan adrenalin ketika perahu karet arung jeram menghempas di antara jeram-jeram. Bagi yang ingin mencoba arung jeram ini, ada beberapa tips yang harus dipenuhi. Pertama, persiapkanlah fisik dan mental sebaik mungkin saat akan mengikuti arung jeram. Karena bila tidak siap, bisa saja akan membawa pengaruh yang kurang baik untuk keamanan dan keselamatan kelompok. Oh ya, tidak ada pakaian khusus untuk melakukan arung jeram ini. Kita pun diperbolehkan menggunakan pakaian apa saja. Dan tentunya jangan lupa untuk menggunakan pelampung di sekitar dada, pundak, dan lengan. Pelampung untuk menjaga tidak tenggelam jikalau perahu karet terjungkir atau terbalik dikarenakan terjangan arus sungai yang deras. Dan memang disitulah sensasinya.
Saat menyusuri sungai berarus deras yang kami mulai dari Riam Parange, kita akan melewati satu riam yang cukup curam. Namun sebelumnya, terkadang kita dialunkan dengan suasana aliran air yang tenang dan ini terkadang membiuskan keterlenaan kita. Sebab tiba-tiba saja kita bisa dihadapkan pada arus curam yang menantang. Sampai ke Pangar kira-kira berapa menit lagi, Bu? Ini sampai ke Pangar kira-kira 2 menitan lagi. Jarak dari Parange ke Pangar berapa meter tuh, Pak? Kalau kira-kira 500-an meter. 500-an meter. Ya. Kalau untuk tingginya lebih tinggi yang mana, Pak? Kalau tingginya lebih tinggi Pangar daripada Parange. Oh, hujan mempengaruhi nggak sih debit air di sini? Iya, mempengaruhi debit air. Soalnya kalau hujan dia airnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, naik. Kalau sekarang di sini musim hujan atau musim kemarau? Ini lagi musim hujan. Musim hujan. Iya. Biasanya hujan tuh malam atau pagi gitu? Sore biasanya. Sore. Ya. Olahraga ini akan terasa sangat menarik jika kita berteriak sekencang-kencangnya saat melewati ombak dan arus, serta bebatuan yang begitu naik turun dalam lintasan yang akan lewati nantinya. Karena tidak ada larangan untuk berteriak saat berarung jeram, kita tidak perlu takut tenggelam jika tidak bisa berenang. Karena tim akan selalu siap siaga untuk menjaga dan menyelamatkan kita jikalau terjadi sesuatu hal yang kurang baik. Termasuk tidak panik jika perahu karet yang kita kendalikan terjungkal dan terbalik sehingga membuat kita tercebur ke sungai. Arung jeram menjadi salah satu alternatif pilihan wisata keluarga yang berbeda dari wisata umumnya. Sebab melalui arung jeram ini, kita dapat membangun kerjasama dan kekompakan. Karena satu dan lainnya saling mendukung dan membutuhkan. Terutama terkait keseimbangan dan pengendalian perahu karet. Kalau untuk bermain rafting yang baik dan benar itu harus mengikuti SOP yang udah yang ada di sini, seperti memakai safety-nya yang berupa jaket ini, terus helm dan dayung. Nggak juga harus bisa berenang sih sebenarnya. Ya, soalnya kan bajunya tuh udah bisa ngapung 150 kilo udah. Nah, kalau batasan usia ada. Kalau untuk tingkat kesulitan jalur di sini di jalur ekstrim. Kalau jalur ekstrim itu dia lumayan lebih banyak jeramnya, terus banyak rintangan. Kalau untuk keinginan masyarakat tuh minatnya banyak sih Pak di sini. Kebanyakan dari luar kota juga datang ke sini untuk bermain rafting biasanya. Untuk alasannya itu biasanya mereka melihat di sosial media atau dari mulut ke mulut biasanya. Kemudian mereka datang. Kalau untuk peminatnya itu ada kebanyakan dari Pontianak, Singkawang, dan Sambas biasanya.
yang kebanyakan datang ke sini untuk bermain arung jeram. Kebanyakan dari masyarakat yang datang ke sini itu untuk euforianya mereka senang euforia bersama keluarga, terus pengen happy lah di tempat wisatanya ini. Pelatihan tuh kita sudah pernah dapat dari dinas Dispora Par. Mereka tuh mengadakan pelatihan. Pelatihan tuh selama 3 hari. 1 hari itu kita dikasih materi, terus 2 hari, 3 harinya tuh kita langsung terjun ke lapangan untuk praktek. Pengelola wisata arung jeram yang ada di Kabupaten Bengkayang ini dikelola oleh kelompok masyarakat sadar wisata. Sinergi ini akan menumbuh kembangkan program pengembangan wisata karena mengintegrasikan seluruh komponen masyarakat dan perangkat desa dalam memberdayakan potensi sumber daya yang ada di desanya. Adapun kelompok sadar wisata Riam Perange ini kita adakan, kita bentuk, itu dikarenakan kita melihat di sisi lain, karena yang lebih banyak peminat-peminatnya itu adalah di daerah Kabupaten Bengkayang. Yang pertama kita kelola yaitu minat khusus, yaitu perahu karet yang disebut dengan arung jeram. Yang selama ini yang ada satu-satunya di Kalimantan, itu ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang. Menjelajah alam adalah permainan jiwa paling menarik. Memberikan banyak rasa yang tak tersampaikan dengan aksara kata. Takjub adalah bagian yang paling alami dari sifat manusia. Dan menikmatinya adalah wujud syukur kita akan keindahan alam, pesona yang ada di Indonesia. Mari arungi pesonanya hingga ke jantung Borneo, Kalimantan Barat.